Hello, D-Mania. You know that term when someone says, I told you so? I told you so 5 days ago. 5 hari lalu saya membuat video mengenai knalpot palsu. Ya ngoceh lah mengenai Akralingga segala, Terminoni, knalpot palsu buatan Purbalingga ya, yang mayoritas memang knalpot palsu di Indonesia itu dibuat di Purbalingga. Nah ini baru kemarin nih, tanggal 9 September 2015, 4 hari sesudah saya membuat video. Jadi secara kebetulan ya, bukan di setup ya, ini memang secara kebetulan. Jadi selama ini Yoshimura menggugat ya pemilik paten Yoshimura yang berasal dari Jakarta Utara. Nah, jadi dalam video awal itu yang 5 hari lalu saya buat memang mengenai pembajakan merek yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau bengkel-bengkel knalpot lokal ya, lokal Indonesia, khususnya memang yang banyaknya di Purbalingga. Nah, ternyata Yoshimura semenjak 10 Januari 2014 menggugat Yoshimura yang dipatenkan oleh orang yang bernama siapa nih? Yang berasal dari Jakarta Utara, yang namanya Sujadi. Sujadi, pemilik Yoshimura. Kalau Yoshimura itu sudah menjadi badan hukum semenjak tahun 84 ya, tapi sudah memproduksi knalpot semenjak 1954. Nah, kembali kepada haki ya, hak intelektual. Itulah yang menjadi bagian dari MSC ya. Sebuah istilah yang saya bikin beberapa hari lalu, yaitu massive social chaos ya. Massive social chaos itu ya itulah kekacauan di negeri ini yang sudah secara massal ya, kayaknya sudah menjadi bagian dari hidup itu. Orang cuek-cuek aja ya, seperti kekacauan lalu lintas, anak kecil naik motor, pengendara motor nggak pakai helm. Nah, termasuk juga produksi knalpot palsu ya, pembajakan DVD, pemalsuan tas, sepatu, banyak lah di Indonesia. Tapi kita kembali kepada knalpot ini. Jadi inilah salah satu contoh yang saya bilang ya, di Indonesia ini parah sekali. Dan salah satu orang yang komentar di video pertama yang saya bikin mengatakan bahwa ya kebetulan kan mungkin merek-merek yang bengkel-bengkel itu pakai yang tidak pernah dipatenkan di Indonesia. Oke, secara hukum mungkin benar ya kalau tidak pernah dipatenkan di Indonesia. Saya tahu beberapa merek belum pernah dipatenkan. Leo Vince juga terakhir saya cek beberapa bulan lalu belum dipatenkan di Indonesia. Tetapi itu ada juga yang namanya istilah etika ya, ethical business. Kalau memang sudah ada ya, apalagi merek itu terkenal dan dipakai di ajang-ajang balap, jadi jangan memakai alasan tidak terkenal di Indonesia. Nah, kalau kita membuat sesuatu ya, mereknya contoh aja nih ya, kayak ini Yoshimura, dibilang karena tidak terkenal di Indonesia, tetapi dia pakai merek Yoshimura itu untuk membuat knalpot. Lah, kalau dia pakai Yoshimura untuk membuat tas atau membuat sarung tangan atau membuat helm, itu lain cerita lagi. Tapi dia memakai merek Yoshimura ini yang dia sengaja daftarkan untuk membuat palsu, yang desainnya pun 90%, 99% mirip dengan aslinya Yoshimura yang dari Jepang. Ya, itu udah ada unsur kesengajaan melakukan pidana, melakukan jiplakan. Etika bisnisnya di mana? Ya, jadi kalau kita jangan ngeles lah ya, seperti di komentar video pertama ada satu orang yang komentar ya, mungkin karena belum dipatenkan di Indonesia jadi dipakai ya, business ethical. Jadi nggak usah ngelas pemikiran-pemikiran yang kayak gitu yang tidak membuat negara ini maju, tidak membuat negara ini berpikir lebih luas. Hey, there is business ethics ya. Indonesia ini, saya orang Indonesia ya, yang pasti tidak bisa memanggil nama orang tua dengan nama depannya. Negara-negara barat itu udah lumrah ya, itu udah biasa memanggil nama orang tuanya. Saya juga kadang-kadang, saya pernah bekerja sama bapak saya besarnya di Amerika, kerja sama bapak saya, kebetulan dia supervisor saya, dia di atas saya, kerja di rumah sakit, saya backgroundnya perawat. Saya kalau berbahasa Inggris
Saya memanggil bapak saya bukan bapak, tapi nama depannya, ya kebetulan nama depan bapak saya John. Saya panggil, hey John, how do I do this? Itu kalau berbahasa Inggris. Tapi kan kalau kita Indonesia ada etikanya. Sedangkan memanggil nama bapak orang tua aja kita sopan, masa kita mau mencuri, brand? Itu mencuri loh, perampokan, mencuri. Sekali lagi saya bilang, pencuri, mencuri, perampok, merampok. Perampok kerjanya apa? Merampok. Pencuri kerjanya apa? Yang mencuri. Ya, jadi kalau Anda memakai brand yang bukan milik Anda, walaupun belum dipatenkan di Indonesia, dan memproduksi produk yang sama, walaupun belum dipatenkan kan, ya Anda mencuri. Sorry aja, saya mau tegas. Bagaimana komentar Anda? Saya tentunya belum tahu semua ya mengenai hak paten dan segala, tapi kita ngomong etika aja. Komentar Anda bagaimana? Silahkan komentar di bawah video ini. Komentar, kita berdiskusi, kita berdebat secara sehat. Objektif, subjektif, dan realistis. Apa sih permasalahannya? Kenapa mesti jiplak-menjiplak? Kalau bisa memproduksi secara bagus, berkualitas, benar-benar lasanya bagus, kualitas barang yang dipakai, ya bangun aja merek sendiri. Saya bangga dengan merek R9 ya, yang sudah sangat populer, sudah dipakai juga di Moto2. Bisa membangun, mereka punya merek dari nol yang sampai akhirnya dipakai di ajang internasional. What do you think? Let me know your opinion. Comment on below, comment on my YouTube, on my Facebook, subscribe, please share, and help me take down massive social chaos. MSC, saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya.